Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Syukur kehadiran Allah. Alhamdulillah karena pada hari yang berbahagia ini kita kembali bisa bertemu dengan acara Suluh Ramadan Pasca Sarjana UIN Ar-Raniri dalam rangka mengkaji tentang persatuan umat dan sholat berjamaah tarawih di bulan Ramadan. Yang kedua, marilah kita melafazkan salawat dan salam kepada junjungan kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang senantiasa menuntun kita dengan ilmu pengetahuan, beribadah dengan cerdas, beragama dengan iman yang berbasiskan kepada pengetahuan yang kuat. Jamaah suluh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, salat berjamaah itu menjadi satu keutamaan dalam ibadah salat. Dalam beberapa hadis disebutkan bahwa sholat berjamaah itu mendapat ganjaran 27 derajat kali lipat. Hadis Muslim menyampaikan dalam sebuah hadisnya, barang siapa yang sholat berjamaah pada sholat Isya secara berjamaah, maka dia seakan-akan telah melakukan sholat separuh malam. Dan kemudian siapa saja yang sholat berjamaah pada waktu subuh, maka seolah-olah dan seakan-akan dia telah sholat berjamaah, dia telah sholat sepanjang malam. Itu keutamaan dalam hitungan pahala ya, jika kita mencoba berhitung-hitung. Hitungan-hitungan sholat jamaah ini ditambah lagi dengan bagaimana mulianya bulan Ramadan, di mana bahwa semua ibadah-ibadah yang kita lakukan di bulan Ramadan ini mendapatkan pahala dan ganjaran yang berlipat-lipat ganda dibandingkan dengan bulan-bulan lainnya. Nah, maka kemudian pada bulan Ramadan kita saksikan begitu banyak umat Islam yang mencoba meningkatkan kualitas ibadahnya, termasuk kemudian berjuang untuk melaksanakan sholat tarawih secara berjamaah di setiap masjid. Fenomena ini kita bisa saksikan sebagai satu kebanggaan dari fenomena Ramadan di banyak tempat, di banyak daerah, di mana masjid-masjid itu penuh dengan jamaah-jamaah yang kemudian melaksanakan sholat tarawih secara bersama-sama. Nah, kemudian An-Nakhai kemudian menyampaikan bahwa pahala 1 rakaat pada bulan Ramadan itu lebih baik dari 1000 rakaat pada bulan lainnya. Coba kita bayangkan ya, 1000 rakaat itu dalam syarahnya para ulama itu dibandingkan dengan sholat-sholat di luar sholat bulan Ramadan. Nah, ini menjadikan bulan Ramadan berjamaah itu menjadi kekuatan daya tarik yang luar biasa bagi umat Islam untuk berkumpul. Dalam situasi seperti ini kemudian sholat tarawih sesungguhnya itu menjadi peluang, sholat tarawih berjamaah menjadi peluang pemersatu umat, menjadi peluang yang penting bagaimana memperkuat solidaritas sosial umat, menjadi peluang bagaimana membangun kebersamaan yang kuat. Ini mengapa dan bagaimana kemudian sholat tarawih itu bisa menjadi pemersatu, penguat silaturahmi bagi umat-umat. Ini dapat kita lihat bahwa sholat jamaah juga memiliki ketentuan-ketentuan yang secara konstruksi syariah itu akan berdampak kepada peningkatan persatuan. Jadi dalam beberapa ketentuan yang disampaikan bahwa ulama sepakat bahwa saf dalam sholat berjamaah itu adalah wajib lurus, rapat, bersambung, dan tidak diperbolehkan saf itu terputus. Nah, itu ketentuan yang ditetapkan dalam pelaksanaan saf dalam sholat berjamaah. Nah, dalam hadis Anas bin Malik yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim disebutkan, Bismillahirrahmanirrahim, sawu sufufakum fa idza taswiyatas saffi min tamamis shalah. Sawu, luruskanlah saf kamu, maka sesungguhnya lurusnya saf dalam sholat itu adalah bahagian dari kesempurnaan sholat berjamaah. Dalam riwayat yang diriwayatkan oleh Bukhari disebutkan bahwa bahagian dari penyempurnaan saf sholat itu adalah bahagian dari tegaknya sholat. Sehingga kalau menurut Bukhari, sholat yang tidak memenuhi lurus, rapat, dan bersambung, tidak ada celah, itu tidak membuat sholat itu menjadi sholat yang
ditegakkan. Nah, jadi kalau Muslim menganggapnya sebagai sholat yang tidak sempurna, tetapi Bukhari menganggapnya yang sholat yang belum ditunaikan ya. Jadi Imam Nawawi rahimahullah berkata, tidak lurusnya shaf itu akan menimbulkan permusuhan, kebencian, serta membuat hati kita menjadi berselisih ya. Jadi ini tentang lurusnya shaf ya. Jadi mari kita lihat apakah shaf dalam sholat di semua masjid berjamaah pada hari ini betul-betul bisa lurus, atau hanya sebahagiannya lurus, sebahagiannya masih bergelombang ya dia. Nah, ini menjadi satu syarat bagaimana kemudian sebuah jamaah itu bisa betul-betul bisa menjadi pemersatu kalau kemudian yang pertama shafnya itu lurus. Yang kedua adalah persoalan shaf yang bersambung dan tidak terputus ya. Shaf itu bersambung dan tidak terputus. Kita melihat bahwa Rasulullah pernah bersabda kepada didengarkan oleh para sahabat pada saat itu, ala tasuffuna kama tasufful malaikah inda rabbih. Kenapa kamu tidak bersaf berbaris seperti berbarisnya para malaikat di hadapan Tuhannya? Lalu sahabat berkata, ya Rasulullah, seperti apakah sholat safnya para malaikat di hadapan Tuhannya? Lalu Rasulullah menjawab, tutimmuna sufufil ula. Jadi mereka itu menyempurnakan saf-saf yang pertama terlebih dahulu, baru memulai saf yang kedua dan berikutnya. Jadi ini menjadi hal yang penting sekali dalam sholat berjamaah. Jadi memulai saf yang pertama dan sempurna. Penjuru saf pertama itu adalah penjuru yang sejajar dengan imam, baru dilengkapi dengan kanannya, dilengkapi dengan kirinya, hingga sempurna saf pertama, baru membuka saf yang kedua. Nah, ini bahagian dari proses bagaimana kemudian membangun barisan itu dimulai dari yang terdepan baru kemudian. Nah, apakah di tempat kita saf-saf yang kita bangun sudah merujuk seperti yang disyariatkan oleh Islam, atau kita kemudian membangun saf dengan memilih tempat-tempat yang strategis ya. Jadi bukan membangun berdasarkan ketentuan, tapi membangun saf itu berdasarkan saya butuh di pinggir, saya butuh dekat kipas angin, saya butuh ya. Jadi hal-hal seperti itu yang kemudian mengurangi keseriusan kita untuk menjalankan ibadah sholat tarawih secara berjamaah ya. Nah, yang pertama tadi kita memulai dari saf yang awal, kemudian yang melanjutkan di saf yang kedua. Yang kedua adalah menyambung saf rapat dan tidak ada celah. Jadi saf yang kita bangun itu rapat, tidak ada celah. Seperti apa yang dimaksud dengan rapat dan tidak ada celah dalam sholat berjamaah gitu ya. Jadi disebutkan dalam sebuah hadis dari Abdullah bin Umar ya, Rasulullah bersabda, luruskan saf kamu dalam sholat berjamaah dan tutuplah celah dan bersandarlah dengan lengan saudaramu. Jadi ibaratnya dalam sholat berjamaah itu kita diminta untuk rapat. Ini tangan itu bersentuhan dengan tangan jamaah lainnya di sisi kanan dan di sisi kiri kita. Nah, ini yang disebut dengan saf yang rapat ya. Tidak ada celah. Nah, kalau yang bagi jamaah laki-laki dengan posisi kaki itu yang lebih terbuka, dalam hadis yang lain disebutkan antara tumit itu bertemu antara jamaah satu dan jamaah yang lainnya, kemudian juga lengannya itu bersandar. Sementara kalau jamaah perempuan karena posisi kakinya itu rapat dalam sholat, maka menjadi ukuran tidak ada celah itu adalah ketika kemudian lengan kita bersandar ya. Jadi katanya itu bukan bersentuhan tetapi bersandar. Kata bersandar itu mengindikasikan memang rapat ya, rapat, kita bersandar dengan bahu jamaah yang lainnya. Nah, ini yang ditegaskan Rasulullah dalam hadis yang diriwayatkan Abdullah bin Umar. Nah, kemudian disebutkan lagi tidak meninggalkan celah untuk syaitan. Jadi tidak meninggalkan celah untuk syaitan. Dalam beberapa hadis yang lain banyak disebutkan bahwa celah-celah dalam sholat jamaah itu akan diisi oleh syaitan. Jadi bayangkan ketika kita berjamaah, di sebelah kita adalah syaitan, ya, di sebelah kiri kita juga adalah syaitan, maka kemungkinan besar kita untuk tergoda, kemungkinan besar untuk kita tidak bisa khusyuk dengan sholat itu menjadi lebih tinggi ya. Beberapa ulama menjelaskan dalam konteks kita mempraktekkan, coba rasakan dan bedakan bagaimana jamaah
yang kita sholat dengan rapat kekusukannya dibandingkan dengan jamaah yang berjarang-jarangan. Jadi jamaah suluh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hari ini ada kecenderungan kita ketika kita melaksanakan sholat berjamaah itu menggunakan sajadah yang besar ya, yang ukurannya bisa digunakan oleh untuk 2 orang. Lalu kemudian ketika jamaah sebelahnya itu juga menggunakan sajadah yang besar, maka sudah bisa dipastikan ada ruang-ruang yang sangat besar celah antara jamaah satu dan jamaah yang lainnya. Maka menjadi PR kita bersama, takmir masjid, petugas-petugas masjid, umat Islam yang memahami, untuk mengingatkan dengan secara sopan, untuk mengingatkan secara baik bahwa syab dalam sholat jamaah adalah syab yang rapat, syab yang kemudian kita bersandar dengan lengan tebannya. Jadi ini menjadi satu syarat bagaimana sholat jamaah tarawih kita itu bisa membuat persatuan jika kemudian ketentuan-ketentuan kita berbaris dalam sab-sab sholat itu seperti yang disyariatkan oleh Islam. Nah kemudian yang disebutkan juga dalam ujung hadis tadi bahwa man wasalla saffa wasalahullah, ya, siapa yang kemudian kata Allah yang menyambung sholatnya, tidak membiarkan celah, maka Allah akan mesambungkan rahmat Allah untuk dia. Di ujung hadis disampaikan lagi, wa man qata'a saffan qata'ahu Allahu azza wa jalla. Dan barang siapa yang memutuskan shaf dalam salat, maka Allah juga akan memutuskan rahmat Allah kepadanya. Jadi ini sebuah isyarat tentang betapa pentingnya kata jamaah. Jadi sholat jamaah tidak sama dengan sholat sendiri. Sholat jamaah itu dia bergantung dengan kebersamaan. Sholat jamaah itu punya ketentuan bagaimana kemudian dia bersikap, berposisi di antara jamaah-jamaah yang lainnya. Sehingga sholat berjamaah itu harus sangat dipahami seperti apa sab-sab yang kemudian disyariatkan oleh Islam. Nah, yang terakhir adalah menutup celah ya. Jadi sab itu dalam berjamaah itu ada ketentuan untuk menutup celah. Celah seperti apa ya? Dalam sholat, ketika sholat sudah berlangsung, ada salah seorang jamaah yang kemudian dengan uzur sesuatu meninggalkan barisan ya, untuk sehingga sab itu kosong begitu. Jadi maka kewajiban jamaah yang ada di belakangnya untuk mengisi sab yang kosong. Tidak membiarkan saf itu kosong sampai akhir sholat. Tidakkah batal sholat? Tidak, karena Rasulullah juga sudah pernah mempraktekkan ketika sholat bersama Sa'ad bin Abi Waqqas ya, ketika pada saat itu sholat berada di sebelah sisi Rasulullah, sebelah kiri, sementara beliau menjadi makmum yang sendiri, lalu Rasulullah menggeser dengan tangannya untuk Sa'ad berpindah ke sebelah kanan ya. Tapi gerakan-gerakan berpindah itu adalah gerakan yang ringan ya, gerakan yang tidak membuat kita menimbulkan gerakan-gerakan yang terlalu banyak. Jadi mengisi celah dalam sholat itu salah satu juga syariat yang menunjukkan bagaimana jamaah dan safnya itu betul-betul dijaga kesempurnaannya sesuai dengan ketentuan dalam Islam. Jadi ini menjadi satu hal yang harusnya dipahami oleh kita. Mari kita melihat beberapa konteks kita di Aceh, Indonesia pada umumnya, bahwa masjid-masjid itu digunakan untuk jamaah yang melaksanakan sholat tarawih 20 rakaat. Ada juga yang menggunakan sholat tarawih 8 rakaat. Nah, ketika biasanya kemudian 8 rakaat, beberapa jamaah kemudian meninggalkan shafnya. Ya, meninggalkan shafnya untuk kemudian melaksanakan sholat witir di belakang atau beribadah lainnya sambil menunggu witir secara berjamaah. Artinya ada banyak sekali kemudian shaf itu menjadi kosong. Nah, sering sekali terjadi kemudian imam tidak begitu memberi waktu untuk kemudian merapikan shaf yang sudah terbongkar pasca 8 rakaat tadi, sehingga dalam keadaan yang sangat tergesa-gesa, kalau kita lihat di kelompok kaum jamaah, kaum ibu itu lebih terlihat sekali selesai berdiri imam untuk melaksanakan sholat sunnah yang rakaat ke-9. Nah, pada saat itu setengah jamaah itu sudah keluar dari masjid. Nah, pada saat itu sebaiknya yang sangat diharapkan oleh jamaah itu adalah
imam takmir masjid kembali merapikan saf-saf dan memberi waktu untuk kemudian bisa melanjutkan sholatnya. Nah, ini yang kemudian kita harapkan bisa sama-sama kita wujudkan agar sholat jamaah yang betul-betul bisa menimbulkan persatuan bisa terwujud, ya. Dalam hadis banyak yang menyebutkan bahwa saf yang tidak lurus menimbulkan perselisihan. Saf yang punya celah itu dia adalah saf-saf yang akan diisi oleh setan. Nah, bagaimana kemudian dengan saf yang disela oleh anak, ya, disela oleh anak misalnya kan. Nah, ini juga menjadi sebuah catatan penting bahwa anak yang dianggap menjadi celah, ya, terputusnya saf itu dengan anak itu adalah anak-anak yang belum memahis, ya, anak-anak yang belum kalau dia usia 7 tahun sudah paham sholat, ya, sudah paham bagaimana kemudian menjaga sholatnya, menjaga wuduknya, dia tahu kalau dia kemudian buang angin atau dia batal wuduk dia bisa berhenti, itu tidak memutuskan saf yang jamaah. Tapi yang dimaksud dengan anak-anak yang memutuskan saf ini adalah anak yang tidak memahami kaifiat sholat dan hal-hal yang bisa membatalkannya, dan itu yang dianggap memutuskan. Maka dalam beberapa hadis diriwayatkan untuk yang orang tua atau jamaah yang membawa anak yang belum memahami tentang sholat, maka kemudian dia mengambil saf yang paling ujung baik kanan ataupun baik kiri dan meletakkan anaknya di luar saf, di sampingnya. Jadi ini menjadi satu PR kita bersama. Nah, kita lihat dari konsep jamaah dalam Islam ini, maka dia membutuhkan pengetahuan, common knowledge tentang ini. Jadi hal ini harus diketahui secara umum oleh jamaah di sekitar itu. Lalu ada pengaturan, ada chemistry, ya, bagaimana kemudian bisa dipahami ketika ada jamaah yang keluar, lalu kemudian jamaah yang di belakang mengambil posisi untuk menggantikannya, jamaah yang ini juga bergeser untuk menggantikan posisi yang di depan lagi. Nah, itu kan butuh sepengetahuan yang memang sama-sama, butuh kebiasaan, butuh rasa chemistry yang baik, ya. Jadi maka dengan itu jamaah yang bisa tersusun seperti itu bisa dipastikan itu adalah jamaah yang kuat persatuannya. Tetapi jamaah yang kemudian masih bercerai-berai dalam sholat jamaah kita, itu bisa dipastikan adalah jamaah-jamaah yang banyak perselisihannya. Itu juga disebutkan dalam hadis, ya, dan kita lihat dalam fakta sosialnya. Maka mari menjadikan sholat tarawih itu sebagai media mempersatukan, meningkatkan ukhuwah dengan benar-benar menjalankan sholat jamaah seperti yang digariskan, yang disyariatkan oleh Islam. Sholat jamaah tidak sama dengan sholat individu atau sendiri. Sholat jamaah dia butuh kebersamaan. Sholat jamaah dia butuh kerendahan hati untuk saling bersama, ya. Yang tua bisa berdiri di samping yang muda, atasan bisa berdiri di samping bawahan, kota bisa berdiri di samping masyarakat desa, bahkan kemudian gubernur bisa kemudian berdiri di samping jamaah-jamaah yang tidak dikenalnya. Sehingga kita bisa sebutkan salat berjamaah sebenarnya adalah potensi yang besar untuk mempersatukan umat. Maka mari sama-sama kita melakukan sesuatu untuk menyempurnakan sholat jamaah kita, baik secara individu maupun sebagai pengelola masjid ataupun sebagai cendekiawan yang mengetahui bagaimana kaifiat melakukan sholat berjamaah yang baik. Jamaah suluh yang dirahmati oleh Allah, hanya ini yang bisa kita sampaikan dalam kesempatan kali ini. Inti sari yang perlu kita garis bawahi adalah bahwa sholat jamaah adalah sholat bersama, dan dia butuh pemahaman bersama untuk menentukan bagaimana shaf yang lurus, bagaimana shaf yang rapat, dan bagaimana shaf yang tidak terputus. Insya Allah dengan jamaah-jamaah yang besar terbangun di Aceh dan Indonesia, umat Islam menjadi semakin kuat dan bersatu. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.